Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental bearish kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Dari bearish ini adalah bergerak di bidang usaha perbankan syariah. Jadi kalau sumber income-nya berasal dari bagi hasil ya teman-teman. Karena sistem perbankan kalau syariah mereka tidak ada cas bunga, tetapi mereka lebih ke bagi hasil. Terus dari segmen usaha atau marketnya untuk di Indonesia. Dan saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum ya terkait bearish ini. Terus kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BRI atau BBRI sebesar 73%, DPLK bearish 8,53%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 18,47%. Oke teman-teman, ini adalah revenue atau pendapatannya, teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita lihat secara kuartal ketiganya mengalami kenaikan 20% dari segi pendapatannya. Kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama seperti kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk bearish ini sebesar 18% kenaikan dari revenue-nya. Dari segi net profit, teman-teman juga bisa lihat 2015-2016 mengalami kenaikan, 2017 sampai 2019 mengalami penurunan ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan kuartal dengan kuartal mengalami kenaikan 237% untuk kuartal ketiganya. Dan seperti yang tadi juga, jika asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka kenaikan bearish sampai akhir tahun sebesar 243%. Oke teman-teman, ini dari segi asetnya cukup konsisten ya mengalami kenaikan, dan kenaikannya 30,2% untuk 2019 ke 2020. Dari segi hutang juga sama ya teman-teman, mengalami kenaikan 33,4%. Dari segi modal mengalami kenaikan di 2018, dan 2019 dengan 2020 naik sebesar 5,2%. Oke teman-teman, karena ini adalah sektor perbankan, jadi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk sektor perbankan, baik syariah maupun perbankan yang secara umum ya. Tetapi untuk perbankan syariah, dia bukan non-performing loan, tapi mereka non-performing financing ya teman-teman, karena mereka sistemnya bagi hasil. Jadi untuk MPL-nya, kalau ini saya sebut MPL aja ya teman-teman ya. Jadi untuk MPL gross-nya sebesar 4,45, dan untuk kuartal ketiga 2020 ini itu sebesar 3,35%. Dan ini masih di bawah standar BI ya. Ini saya pakai standar BI yang untuk non-performing loan yang standar ya teman-teman. Dan ini masih di bawah, which is ini masih bagus. Netnya di 1,73%. Jadi ini masih masuk dalam kategori BI ya teman-teman. Tetapi memang kalau NPF atau MPL net yang paling bagus memang masih di bawah 1 ya teman-teman. Untuk CAR-nya adalah tentang kapitalnya mereka di 2019 kuartal 3 sebesar 26,54, dan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan ya menjadi 19,38. Tetapi masih di atas 2 kali dari yang distandarkan oleh BI. Terus untuk LDR-nya itu sebesar 82,65 untuk 2020 kuartal 3, which is ini bagus ya. Mereka menahan dana juga ya teman-teman. Terus ini teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan dari 2014 sampai 2020. Dan 2014 ini kosong ya, nggak ada ya. Bearish ini mulai ada dari 2015. Dan kalau kita lihat, dan di sini saya akan banyak membahas dari rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM, net profit margin. Jadi teman-teman bisa lihat untuk net profit marginnya sebesar 6,35%. Kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, which is ini juga termasuk yang sangat baik ya, selain di tahun 2016. Dan dari NPM yang tinggi ini membuat EPS-nya menjadi 26. Dan karena EPS-nya 26, tetapi untuk per-nya mengalami kenaikan ya malahan ya teman-teman.
Jadi ada mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan ya antara 2019 ke 2020 ini. Mengalami kenaikan signifikan sehingga pernya juga masih meningkat ya teman-teman. Terus dari segi book value, untuk book value dari Bearish ini sebesar 552. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 1470, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,66 kali. Untuk dari segi DER-nya malahan mengalami kenaikan juga ya teman-teman dibandingkan dengan tahun 2019, dan kenaikannya menjadi 9,58. Dari segi ROE-nya juga mengalami kenaikan menjadi 4,79 dan sisanya ROA sebesar 0,45%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat harganya di 1470 dan dengan analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sebesar 720. Jadi untuk margin of safety dari Bearish ini sebesar minus 51% ya teman-teman. Tetapi teman-teman saya ingin sampaikan juga bahwa untuk nilai intrinsik ini saya hitung berdasarkan dari memang kinerja dari Bearish sendiri ya. Yang dimana kita sudah mendapatkan informasi dari BUMN yang dimana mereka menggabungkan ya dari beberapa syariah yang negara mandiri sama BNI itu digabung menjadi satu syariah aja ya teman-teman, satu kode saham aja. Jadi dengan adanya perubahan seperti itu, pastikan untuk secara struktur modalnya, secara kepemilikan sahamnya, secara pemegang sahamnya itu semua nanti akan berubah teman-teman. Jadi untuk harga yang sekarang yang saya cantumkan ini adalah memang yang hanya berdasarkan kinerja dari Bearish sendiri. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Kita masuk dari produk dan jasanya, saya berikan status oke ya teman-teman. Karena saya lihat untuk perusahaan Bearish ini dibutuhkan ya oleh masyarakat kita juga. Dan saya bisa melihat prospek perusahaan ini bisa mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua dari GCG-nya saya berikan status oke karena pemegang saham mayoritasnya di BRI ya sendiri. Untuk keadaan sekarang ya teman-teman. Yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Yang ketiga dari revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan yang signifikan ya. Pada di masa pandemi yang dimana bank-bank umum mengalami penurunan, tetapi untuk syariah mereka malahan cetak profit yang lebih baik ya teman-teman. Dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Dari liability ini saya berikan status oke tetapi udah dalam tanda warning ya teman-teman. Yang dimana DER-nya itu udah mau mencapai 10 ya teman-teman. Jadi ini udah cukup warning lah. Untuk dari segi book value saya berikan status no karena harga sekarang di atas harga book value-nya. Dari segi sektor saya berikan status oke karena dari standar BI masih di dalam ya teman-teman. Terus dari segi ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut ya teman-teman. Margin of safety saya berikan status no karena negatif. Dividen saya berikan status no karena masih jarang ya membagikan dividen dan ini masih termasuk perusahaan yang baru ya teman-teman yang di IDX ya atau bursa efek kita. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 711 ya. Pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Bearish ini? Kalau teman-teman saya mengukur dari kinerja Bearish sendiri, sekarang ini memang sudah overvalue ya teman-teman, terlalu overvalue. Nah, tetapi saya rasa overvalue-nya ini kan juga didukung oleh sentimen yang dimana ada informasi ya bahwa akan melakukan peleburan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah hold masih di bawah 700, teman-teman sudah hold ya memang saya rasa perlu di hold juga sampai mungkin secara penggabungan, secara kita sudah dapat kepemilikan sahamnya siapa, modalnya berapa, hutangnya total digabung berapa, dan pendapatan dari semua dari syariah-syariah lain semua digabung. Nanti kan kita butuh juga beberapa saat, mungkin 2 kuartal juga. Kuartal 2020 ya, berarti kuartal kedua dan kuartal ketiga kita mungkin baru bisa melihat dari segi keuangannya sampai gimana teman-teman. Tapi karena saya dari awal saya tidak pegang Bearish ya, jadi untuk sementara apakah saya akan membeli ya, saya juga tidak membeli teman-teman karena sudah overvalue. Tetapi kalau teman-teman yang masih hold ya, saya rasa sangat boleh untuk di hold juga sampai memang laporan keuangan berikutnya ya teman-teman yang sudah secara digabungkan itu kita baru analisa kembali.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.